Nah, lensa gravitasi itu sebenarnya udah diprediksi sama Einstein pada zaman dulu. Jadi karena ruang dan waktu, menurut Einstein itu kan dia melengkung karena ada massa. Kalau ada massa berarti ruang waktu melengkung. Nah, implikasi dari melengkungnya ruang dan waktu ini, ya berarti kalau misalkan ada cahaya ya yang melewati ruang itu, karena ruangannya melengkung, ya ikut melengkung. Jadinya di sini terlihat bahwa yang sebenarnya itu kan yang biru ini kan, yang garis biru ini. Hmm. Terus yang terlihat oleh pengamat di bumi itu yang warna putih ini. Itu. Di sini ada sudut pembelokan sih. Sebesar misalkan saja sudutnya alfa. Dan sudut alfa ini nanti tergantung sama masanya ini, masa si pembeloknya ini berapa. Nah, ini dia. Cahaya yang melewati sebuah massa M pada jarak B akan dibelokkan dengan sudut alfa. Jadi kalau dari gambar sebelumnya, jadi jika ada suatu benda ya bermassa M gitu di sini. Kemudian ada pengamatnya di sini. Terus ada bintang yang di sini misalnya. Bintang ini kan mancarin cahaya kan. Harusnya ke sana tapi dibelokkan. Terus kebentuk bayangannya di sini. Ini bayangan dari bintangnya. Misalkan ini S, dan ini S aksen. Atau bayangannya lah ya. Nah, di sini akan ada sudut pembelokan sebesar alfa di sini. Dan sudut pembelokan alfa ini itu secara gampangnya dirumuskan sebagai 4G kali M per B per C kuadrat. Di mana B-nya itu adalah jarak dari si benda bermassa M ini ke sininya. Sorry. Misalkan hijau aja lah ya. Nah, ini jarak ini adalah B. Oh, kayak parameter impact gitu ya, Pak, kalau nggak salah. Bukan sih. Oh iya, ya. Bukan sih. B itu lebih ke jarak terdekat sih. Kalau Oh, parameter impact kan dia eh, kalau di orbit hiperbola ya. iya, heeh. Parameter impact itu kan dia panjang ininya kan. Panjang si ini kan. Ini parameter impact. Tapi yang ini itu B itu adalah jarak terdekatnya. Yang ini loh. Lebih ke jarak yang terdekatnya ini. Itu. Dan B-nya dan masanya ini itu adalah massa yang dilingkupi oleh B ini. Yang dilingkupi oleh bola beradius B gitu ya. 4 kali G kali M per B per C kuadrat. Nah, kalau kita lihat di persamaan ini ya, itu kita nggak asing ya, karena kita udah kenal juga rumus bahwa 2GM per C kuadrat itu adalah radius Schwarzschild kan. Ya ini kan RS kan. Bukan timur saja. Jadi sebenarnya juga alfa ini bisa dinyatakan sebagai 2 kali radius Schwarzschild dibagi dengan B, di mana B-nya ini adalah jarak terdekat dari lintasan cahaya ini gitu ke pusat massa benda M. Dan ingat lagi, alfa di sini itu satuannya dalam radian. Satuannya dalam radian. Sorry, satuannya dalam radian. Nah, sebenarnya dasarnya cuma kayak gini doang sih. Cuma ada pembelokan oleh ruang dan waktu gitu ya. Dan pembelokannya itu sebesar alfa yang dirumuskan sebagai berikut gitu. Kemudian untuk matahari ya, ini juga nanti aku coba hitung di latihan soalnya ada yang ini. Jadi kalau untuk kasus matahari biasanya kalau terjadi gerhana ya, bintang yang dekat dengan matahari di
ujungnya sini ya, itu ada pergeseran sudut gitu. Jadi sebenarnya bintangnya itu di sini, tapi kelihatannya agak ke atas. Dan kalau matahari, kalau dihitung, hasilnya ya sekitar 1,7 detik busur. Nah, ini nanti aku hitung di latihan soal yang aku kasih. Akan aku buktikan di sana nanti. Nah, ini pembuktiannya diamati pada gerhana matahari di tahun 1919. Nah, yang Oh ya, amat aku mau nanya Kak, yang rumus alfa ini, yang 4GM per BC kuadrat ini kayak berlakunya universal ya Kak? Soalnya seingatku tuh kalau nggak salah, itu kan kayak ada yang namanya line of sight gitu Kak. Jadi kayak si bintang ini kalau misal ada di line of sight yang segaris sama matahari gitu misalnya ya Kak, atau segaris sama masa yang membelokkan ruang waktu, itu nanti kayak rumusnya lebih sederhana gitu daripada yang kayak nggak di line of sight. Kalau nggak salah aku sempat baca gitu Kak. oke. Nanti aku jelasin sih. Oke, sip Kak. Kalau di line of sight itu, misalkan aku jelasin sekarang atau nanti aja? Soalnya nanti juga ngebahas. Oh ya udah, nanti aja Kak gitu. Oke. Oke. Nah, ini yang ngebuktiin si teorinya Einstein itu Eddington ini ya. Itu ngamati saat gerhana matahari di Brasil. Nah, ini ya. Jadi ini penjelasan lebih bagusnya seperti ini. Jadi di sini ini benda yang bermasa M ya. Terus ini ada pengamat di sini. Terus bintangnya itu yang aslinya ada di S aksen ini. Nah, si bintang ini itu akan membentuk bayangan di sini ya, di I ini. Karena dibelokkan sebesar sudut alfa. Nah, sebenarnya bayangannya itu ada dua. Jadi dia membentuk bayangan di atas ini, dan dia juga, kan ini kalau misalkan arah cahayanya ke bawah sini, arah cahayanya kan juga dibelokkan sebenarnya. Nah, dia juga akan ngebentuk cahaya di sini. Membentuk bayangan di sekitar bawah sini. Gitu. Jadi ada dua. Tentu saja bayangannya ini juga beda. Yang atas ini lebih gede, dan yang bawah ini lebih kecil. Nah, pertanyaanmu tadi, kalau misalkan si bintang ini di line of sight gitu ya, kenapa lebih sederhana? Karena sebenarnya bayangannya ini itu bisa bisa dijelaskan dengan persamanya ini, theta kuadrat minus b theta minus theta e kuadrat sama dengan 0. Ini dapat dari mana? Ini nanti juga aku turunkan di latihan soalnya. Nah, theta itu adalah adalah sudut pisah dari pusat benda yang bermasa M ini dengan si bayangan bintangnya ini. Jadi theta ini punya dua solusi. Solusi yang pertama, kalau dari gambar ini ya, itu adalah yang atas ini, dia theta 1. Dan solusi yang kedua, itu adalah theta yang bawah ini. Itu. Nah, mungkin yang kamu tanyakan itu yang kayak gini ya tadi. Kalau alfanya ini selalu sama rumusnya. Jadi alfanya itu ya selalu rumus yang tadi, yang ini. Rumusnya selalu 4GM ya tadi. 4GM per BC kuadrat. Gitu. Alfanya selalu kayak gini. Yang di bawah juga sama. Tapi kan yang di bawah ini bisa jadi si B-nya ini lebih kecil. Gitu. Nggak sama. Atau kalau misal nih Kak, si bintangnya ini di line of sight itu parameter B yang ke atas sama B yang ke bawah itu sama atau tetap beda? Sama. Jadi Sama kalau ya? misalkan di line of sight,
Di line offset itu berarti si betanya ini sama dengan 0 kan? Ya, tuh. Nah, kalau di line offset, karena betanya itu sama dengan 0, maka persamaan yang di bawah ini, yang aku kotakin ini, akan jadi lebih sederhana. Yaitu, tetanya itu sama dengan theta E. Nah, theta E ini adalah Einstein radius atau Einstein ring. Einstein ring. Gitu. Gitu sih. Oke. Sampai sini paham nggak, Bert? Cuma aku masih belum paham yang kayak itu Kak, rumusnya kayak dari mana itu. Itu kan nanti dijelasin di soal. Oke, nanti aku jelasin sih. Aku turunin rumusnya itu dapat dari mana. Oke. Oke, lanjut dulu berarti ya. Boleh. Nah, ini penggambarannya tuh kayak gini, Bert. Jadi kalau kita lihat ya, dari gambaran sebelah kiri, di sini kan ada benda yang bermasa M kan di sini kan. Ini pusat masanya di sini. Nah, ini terlihat bahwa di sini ada dua bayangan. Bayangan yang pertama adalah yang berjarak ini kan, misalkan θ 1, ya ini adalah θ 2. Nah, kalau misalkan bendanya ini sudutnya lebih kecil, maksudnya sudutnya lebih kecil itu yang betanya lebih kecil. Kalau dari gambar ini kan, jarak sudut antara bintang yang sebenarnya dengan benda pelinsannya atau yang bermasa M itu adalah beta kan. Jarak sudutnya adalah beta. Nah, kalau misalkan betanya itu semakin kecil, maka si bayangannya ini juga akan terlihat, yang bayangan kedua akan terlihat semakin gede. Ini juga sama. Semakin ke bawah, semakin gede. Dan ketika di line offset, atau segaris gitu ya, benar-benar segaris. Misalkan ini benda bermasa M, ini pengamatnya. Ketika di line offset, dia akan ngebentuk Einstein ring yang ini. Yang kayak cincin ini. Ini dinamakan Einstein ring. Itu. Dan secara pengamatan juga tampak seperti ini sih. Ini ada Einstein cross dan Einstein ring ini sama-sama di line offset. Jadi bendanya yang di apa? Yang dibelokkan cahayanya itu ya. Itu sama-sama di line offset. Tapi kenapa ada Einstein cross sama Einstein ring di sini karena si benda yang membelokkan itu bentuknya berbeda. Jadi kalau yang Einstein ring itu benda yang bermasa M-nya itu biasanya ideal ya, benar-benar bulat itu. Terus sumber cahaya di sini ya, misalkan source, terus ini pengamatnya di sini. Dia arah cahayanya itu benar-benar akan dibuat seragam gitu ya, ke segala arah sehingga akan ngebentuk kelihatannya ya kayak cincin. Ini kalau Einstein ring. Tapi kalau Einstein cross, si benda yang ngebelokkan ini, yang bermasa M-nya ini, itu aku baca bentuknya itu mempunyai elongasi gitu, kayak nggak bulat sempurna gitu. Dan si bendanya ini, si S-nya ini, sumber cahayanya ini, itu tidak tepat banget berada di line offset. Dia agak miring sedikit gitu, atau geser sedikit gitu. Jadi tampaknya ya Einstein cross kayak gini. Dan ini ya sama-sama fenomena, ini fenomena yang sama ya, ini sebenarnya Einstein ring sama Einstein cross ini. Gitu. Nah, di sini karena ini kita ngebahas lensa ya, lensa gravitasi. Nah, di sini juga akan dibahas tentang perbesaran atau magnifikasi. Nah, magnifikasi di sini didefinisikan sebagai rasio antara sudut ruang, citra, dan sumber. Karena keselangan permukaan tidak berubah, jadi magnifikasi diberikan oleh persamaan ini. Oh ya, untuk persamaan ini paham nggak maksudnya, Bert? Nah, Mu sama dengan theta per beta.
dikali d theta per db. Beta per beta. Theta per beta itu kan berarti kayak separasi sudut yang kelihatan per separasi sudut yang seharusnya gitu kan ya Kak? Iya, Dikali turunan yang separasi sudut yang kelihatan dibagi sama yang separasi sudut. Oh, bentar. Turunan separasi sudut yang kelihatan terhadap yang sebenarnya. Bentar. oke, mungkin aku gambarin aja lah ya, biar Jadi, lebih paham. Jadi misalkan ini kelihatan 2 dimensi dari pengamat ya. Kalau ini ada benda bermasa M, kemudian ini kalau kita ngelihat ke langit gitu misalkan. Terus ada, harusnya itu bendanya yang asli itu di sini. Tapi karena dibelokkan, jadi dia akan teramatinya misalkan lebih ke sana. Sorry. Ini bingung nggak sama gambarnya? ngerti. Tapi yang kita kelihatan tuh kan yang besar belakang itu kan ya Pak? Ya, jadi yang ini itu adalah bayangannya ya. Bayangan. Yang ini itu adalah benda yang asli. Benda asli. Mungkin aku ganti warna ya, biar lebih jelas. Berarti kalau kayak gini tuh nggak kayak ke-split gitu ya Pak? Kayak kesulit gimana? Kalau yang lensa gravitasi yang sebelumnya kan kita tahunya kayak ke-split gitu kan cahayanya. Kayak jadi misal kita ngelihat ada benda besar di depan kita, terus tiba-tiba di sekelilingnya kan ada Einstein ring itu kan, atau Einstein cross-nya. Tapi kalau di sini kok kayak cahayanya sama aja ya Pak? Kayak arah datangnya atau beda? Arah Kayak datangnya beda. Jadi bentar-bentar aku jelasin. Kalau dari gambar ini sampai sini itu adalah yang beta. Jadi jarak sudut antara benda M sama benda aslinya. Terus yang ini sampai sini itu theta. Nah, sebenarnya juga yang ini kan bayangan pertama kan. Bayangan kedua juga sebenarnya ada di bawah sini. Di arah 180 derajat kan dari sini kan. Dan perbesarannya juga beda. Bisa lebih kecil ataupun bisa lebih besar. Tergantung ya gitu. Nah, makna fisis dari perbesaran ini itu apa? Tahu nggak? Theta per d theta per beta dikali d theta per d beta. entah. Jujur aja nggak paham banget. Karena Oke, mungkin aku aku jelasin. ngahnya itu gini Kak. Aku ngahnya gini. Kan kalau perbesaran yang di optik biasanya itu kan kita pakai apa jarak bayangan dibagi jarak benda aslinya gitu kan ya Kak, kalau nggak salah Ya, ini. Nah ini kan sama juga, bedanya ini pakai jarak sudut gitu. Cuma aku nggak tahu artinya d theta d beta itu gimana. oke. Kalau yang bentar dari sini dulu ya. Kalau yang biasa kan jarak benda per jarak bayangan kan ya. Berarti jarak benda ini per jarak bayangan itu kan, yang ini kan. Ini jarak bendanya. Benar nggak sih? Ya. Jarak benda, ini jarak bayangan. Nah, tapi kalau di sini, di yang aku bahas ini, yang diberikan ini ya, ini lebih ke definisi atau arti fisisnya itu lebih ke yang ini,
Jadi beta, sorry, dari theta dulu ya. Theta dikali d theta. Theta itu kan jarak dari M sampai ke sini kan. Nah, kalau kita kalikan dengan d theta itu ya tidak lain adalah d theta yang ini kan. Ketika tetanya itu kecil gitu kan. Dan d beta itu adalah yang ini. Ini d beta. Jadi sebenarnya itu ya kita membandingkan antara besar yang ini, luas yang Oh, area ini, dibandingkan luas area yang bawahnya ini. Gitu. Itu kalau oh, kalau aku lihat dari rumusnya ini ya. Ini rumus dari ini sih, dari dosen yang ngajar Planas aku sih. Jadi kalau dosen ITB, perbesarannya itu ya didefinisikan sebagai theta per beta dikali d theta per d beta. Jadi kalau kita lihat kayak gini kan sebenarnya, ini kan kalau sudutnya di sini misalkan sudutnya alfa ya. Berarti luas area yang ini, yang atas ini misalkan area 1, yang bawah area 2 ya. Berarti perbesaran didefinisikan sebagai A1 per A2 kan. Atau sudut alfa ini kalau kita kalikan dengan theta, maka ya akan kita dapatkan panjang ini kan, panjang busur ini kan. oh ya, Nah, kalau dikalikan dengan theta ya dapat luas area yang ini. Berarti ini sama aja alfa dikalikan theta kali d theta. Terus yang bawah juga alfa beta dikalikan d beta gitu. Nah, alfanya kan sama, ya bisa dicoret Oh, gitu. oh iya iya iya, iya. Aku baru nggak. Iya iya, iya. Betul, betul. Ini artifisis eh, yang aku pahami sih dari persamaan ini. Oke, oke. Ini mau diturunin nggak? Yang mana? Boleh sih kak, boleh boleh Yang boleh. Biar nggak apa namanya, nggak sekedar ngafalin. oke, aku ganti slide dulu. Oke, dari gambar dulu yang tadi kan kalau misalkan ada benda di sini S terus ada massa M. Sorry aku ulang-ulang gambarnya biar biar paham juga. Ini alfa, terus ini adalah beta, bisa ini theta ya. Dan theta ini punya dua solusi. Ini S1, ini S2 di bawah sini. Nah, solusi tetanya itu dia kan ada dua kan, ada theta 1 sama theta 2 di sini. Nah, theta ini bisa dijelasin dengan persamaan yang ini. Theta kuadrat dikurang B theta dikurang theta E atau Einstein ring kuadrat sama dengan 0. Ini persamaan yang ngejelasin lensa gravitasi yang ini. Baik, sebelumnya kamu udah belajar tentang turunan belum? Oh, udah sih kak, lumayan harusnya. Oke. Berarti kalau aku ngejelasin pakai turunan, udah bisa ngikutin lah ya? Atau perlu aku ngejelasin pakai ini? Pakai pendekatan Taylor yang theta Pakai ditambah delta turunan theta. aja sih kak. Oke, pakai turunan aja ya. Hmm. Nah, persamaan satu ini kalau kita lihat ya, bentar aku tuliskan yang perbesaran tadi, itu kan perbesaran sama dengan theta per beta, terus d theta per d beta. Ini kan. Nah, kita untuk mencari atau membuktikan perbesaran tadi, kita perlu cari yang theta per beta ini sama d theta per d beta ini. Kita cari pisah ya. Nah, pertama kita cari theta per beta. Nah, di sini karena tetanya itu ada dua solusi,
maka theta per betanya ini juga harusnya ada 2 kan. Theta 1 sama theta 2. Atau kalau aku tuliskan lebih rapi ya, theta 1 per beta atau theta 2 per beta. Nah, cara carinya gimana? Buat cari theta ini, ya tinggal kita gunakan rumus ABC. Jadi kalau persamaan satu ini, kita cari solusinya pakai rumus ABC ya. Jadi theta 1, 2 sama dengan berapa? Beta kan? Berarti beta plus minus akar Minus beta beta kuadrat. kuadrat plus 4 theta E per 2. Theta E kuadrat ya, per 2. Nah, min 4AC kuadrat min 4. Oh iya sih, theta E-nya kuadrat. Itu. Ya. Nah, ini solusi theta 1 sama theta 2. Nah, kalau kita bagi dengan beta semua, berarti kita bisa peroleh ya. Theta 1, 2 dibagi dengan beta. Ini akan kita peroleh, jadi setengahnya keluar aja. 1 plus minus akar beta kuadrat ditambah 4 theta E kuadrat per beta. Ini siapa tahu nanti di Planas suruh nurunin ya. Soalnya kalau kosmologi sering disuruh nurunin rumus itu. Oke. Ini untuk theta 1, 2 per beta ya. Didapat seperti ini. Nah, sekarang kita perlu cari yang d theta per d beta. Oke, mungkin di slide selanjutnya aja ya. D theta per beta. Oke. Aku tuliskan lagi. Cari d theta per d beta. Nah, cara nyarinya ya tinggal kita turunin aja ya. Dari persamaan awal. Kita turunin ya ini. Kita turunin, kalau yang kiri ini turunin, jadi 2-nya kan keluar kan. Ke bawah 2 kali theta dikali d theta. Ini untuk yang bagian kiri ini. Kemudian yang tengah, yang beta dikali theta, kalau diturunin, betanya diturunin dulu. D theta d beta. D beta kali theta tambah Oh iya sih. theta kali d theta gitu kan. Iya. Ini perkalian. Ini kenapa kita turunin yang theta sama betanya? Ya karena di sini kalau misalkan tetanya berubah, betanya kan bisa berubah kan. Jadi kita turunin. Tapi yang instant ring, yang theta E-nya ini itu konstan. Jadi kalau konstanta, kalau diturunin ya nilainya 0. Berarti ini 0 sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau dari persamaan ini ya, ini yang jika parameternya si tetanya ini berubah, ya betanya juga, jika betanya ini berubah, tetanya akan berubah. Tapi yang theta instannya itu nggak berubah. Karena theta instan itu kan cuma berhubungan sama jarak benda ke jarak source atau jarak bintang yang memancarkan ke pengamat sama jarak benda bermasa m yang membelokkan itu ke pengamat. Selain itu, theta e ini nggak dipengaruhi oleh beta sama theta. Gitu. Jadi konstan nilainya. Dan didapatkan persamaannya ini ya, yang bawah ini. Nah, dari sini ya kita bisa susun ulang ya persamaannya. Kalau kita susun ulang berarti 2 theta dikurang beta dikali d theta itu sama dengan d beta kali theta. Dan dari sini kita bisa memperoleh bahwa d theta per d beta itu sama dengan theta per 2 theta kurang beta.
Dan di sini perlu diingat lagi bahwa d theta per d beta ini ya, karena tetanya itu ada dua solusi, berarti d theta per d beta ini juga ada dua solusi. Ini kan berarti kan. Solusi 1, 2. Itu. Jadi sama dengan ini theta 1, 2. 2 theta 1, 2 kurang beta. Kita masukin aja yang ini. Dari theta 1, 2 yang ini. Kita masukin jadi beta plus minus. Sorry, aku keluarin dulu setengahnya ya. Kan sebenarnya yang theta 1, 2 itu kan setengah. Kemudian dikali beta plus minus beta kuadrat plus 4 theta E kuadrat. Terus yang di bawah, ini 2 dikali theta 1, 2. Sedangkan theta 1, 2 tadi adalah setengah dikali beta plus minus akar beta kuadrat plus 4 theta E kuadrat kan. Jadi di sini ya tinggal kayak gini aja. Beta kuadrat plus 4 theta E kuadrat. Dikurang beta. Nah, di sini ya, ini beta dikurang beta. Jadinya 0 kan ya. Theta kuadrat, theta E kuadrat plus minus beta kuadrat plus 4 theta E kuadrat. Nah, kita udah dapat nilai yang ini, d theta 1, 2 sama d beta. Kita juga udah dapat nilai theta yang ini kan. Aku tuliskan lagi aja mungkin. Atau copy aja lah ya. Harus semua ya. Yes. Di ini aja. Crop. Oke. Nah, tinggal kita sederhanakan aja. Yang tadi kan mu atau berbesaran itu kan theta 1, 2 bagi beta ya. Kemudian dikali d theta 1, 2 per d beta. Tinggal kita kalikan aja. Kalau kita kalikan, ini setengah kali setengah kan jadi 1/4 lah ya. Terus yang dalam kurung kita kalikan. Yang atas ini kita kalikan dengan 1. Jadinya ya nilai itu sendiri kan. Beta kuadrat tambah 4 theta E kuadrat. Nah, kemudian yang sisi ini dikalikan dengan sisi yang kanan ini, suku yang ini. Gitu. Dan akan didapat yang atas sama yang bawah ini kan bisa saling coret kan sebenarnya kan. Benar nggak? Ya. Nah, jadi kita bisa peroleh di sini jadi
plus ya, tambah dengan beta plus minus bagi beta ya. Gitu. Dan kalau kita sederhanain lagi, ini seperempat ya. Perempat terus dikali, ini kan jadi beta dibagi ini dibagi ini gitu kan. Jadi kalau sisi kiri ini jadi beta dibagi plus minus beta kuadrat ditambah 4 beta E kuadrat ditambah 1. Paham nggak kenapa ditambah 1? Iya, paham, paham. Nah, terus yang kanan juga sama. Tambah 1 Tambah 1 plus minus. plus minus ini. Sorry. Beta kuadrat plus 4 beta per beta ya. Nah, ini jadi kalau disederhanakan lagi seperempat terus 2 kemudian ini plus minus ya, 2 plus minus dari ini plus minusnya kalau di ke atasin sama aja nggak sih? Sama aja kan? Oh, harusnya sama aja sih. Beta per beta kuadrat ini plus minus juga ya di sini. Jadi dijumlahin aja. Per beta. Oke. Ini hasilnya seperti ini. Coba kita lihat ya di yang tadi itu gimana. Nah, kalau di sini hasilnya mirip kan ya? Ya ini kan. Ada seperempat. Di sini juga ada seperempat kan? Ya ini beta per akar beta kuadrat ditambah 4 beta E kuadrat. Terus yang di kanan ini sebaliknya kan? Dibalik aja. Di sini juga sama. Cuma bedanya ini ya. Plus minusnya ini ya. Iya. Yang, oke. Nah, ini mungkin plus minusnya kenapa bisa kayak gini, mungkin di sini karena dimutlakin. Karena di sini kita maunya itu positif terus gitu loh, magnifikasi. Di lensa kan juga sama kan? Di lensa yang optik magnifikasi itu walaupun nilainya negatif, dimutlakin itu. Benar. Jadi positif. Ya. Gitu. Jadi mungkin karena itu sih, jadi dibalik aja plus minusnya. Gitu. Jadi harusnya udah kebukti ya yang ini. Paham nggak Bert, sama penjelasan? Paham, paham, Kak. Oke. Lanjut berarti ya? Ya. Oke. Nah, tipe-tipe pelensaan itu ada 3. Ada yang strong lensing, weak lensing, sama micro lensing. Nah, perbedaannya ketiga ini ada bergantung pada posisi sumber. Terus lensa di sini itu maksudnya si benda M-nya itu ya, benda yang bermasa yang ngebelokin cahaya dan posisi pengamatnya. Jadi selain apa ya, selain harus ada sumber sama benda besar yang membelokkan, lokasi pengamatnya itu juga harus pas gitu. Karena ya kalau misalkan lokasi pengamatnya nggak pas, ya nggak bakal teramati kan si lensanya ini. Gitu. Nah, strong lensing itu yang paling ini sih paling terlihat jelas sih distorsinya. Terkadang juga
bisa terbentuk Einstein ring atau cincin Einstein, terus busur dan citranya itu multiple. Kalau weak lensing itu kita masih meraba-raba sih. Jadi ibaratnya aja ada apa ya? Ada dark matter gitu ya di gugus galaksi. Ada dark matter di gugus galaksi. Nah, terus galaksi-galaksi yang di belakangnya kan ini juga kan terbelokkan kan cahayanya. Nah, di sini biasanya nggak kelihatan jelas. Kita perlu ngelihat polanya, pola pembelokan atau distorsinya gitu, biar kita bisa mengetahui benda mana sih yang ngebelokin cahayanya itu. Ini yang Oh, weak lensing. oh iya iya iya. Berarti kan kalau strong lensing itu kan berarti lebih banyak terjadi sama kayak objek yang bisa dilihat gitu ya Kak. Bukan dark matter ya. Kalau strong lensing. Strong lensing Kalau itu intinya lebih jelas sih. Dia lebih oh, jelas kalau kalau ada apa ya? Kalau ada lensa gravitasi gitu. Sedangkan weak lensing itu kita perlu meraba-raba. Kalau nggak, eh, kayak itu nggak sih Kak? Biasanya kalau kita ngelihat citranya kayak dari apa Hubble Deep Field itu kan ya, kayak ada galaksi yang kayak cuma kayak koma tapi komanya itu ke arah mana gitu nggak sih Kak? Kita kayak memperkirakan kira-kira ini dilensakan sama dark matter misalnya nggak kelihatan itu dark matternya terdistribusi di sebelah mana gitu tak Kak, maksudnya? iya. Oh oke oke oke. Jadi Ya. perlu meraba-raba sih. Itu perbedaan dari strong lensing sama weak lensing. Nah, yang terakhir itu ada micro lensing. Nah, micro lensing ini biasanya juga buat ngamat ini sih, buat cari exoplanet juga bisa yang ini micro lensing. Dan namanya juga mikro ya. Di sini yang dibelokkan itu benar-benar kecil. Jadi harus apa ya? Harus cermat banget. Kayak ibaratnya uh, salah satu untuk mencari dark matter di galaksi kita kan juga pakai micro lensing ini kan. Jadi idenya itu ya kalau ada cahaya bintang atau cahaya dari kuarsor gitu yang arahnya ke pengamat gitu. Nah, kalau misalkan ada bintang atau ada benda yang bermassa yang nggak kelihatan, kan harusnya kan cahaya ini dibelokkan itu. Nah, itu micro lensing. Dan biasanya karena namanya juga mikro ya, si benda yang ngebelokkan ini itu ya se semasa bintang gitu ya. Ya kayak masa matahari, masa bintang Betelgeuse dan sebagainya gitu. Gitu. Intinya yang ngebelokin gitu nggak terlalu gede lah masanya buat micro lensing. Itu jenis-jenisnya. Kemudian kegunaan dari gravitational lensing itu eh, selain buat ngamat objek-objek yang seharusnya nggak kelihatan ya, kalau nggak ada lensa gravitasi, juga bisa untuk menghitung dari massa dark matter. Gitu. Nah, gimana idenya buat hitung massa dark matter? Idenya ya seperti ini ya. Jadi ini contohnya citra dari galaksi-galaksi yang apa? Yang terlensakan gitu ya. Di sini kan nggak kelihatan adanya dark matter kan. Kalau dark matter kan nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma galaksi ya di sini. Nah, kita bisa mengetahui kalau di sini itu ada dark matter ya dari teori yang tentang lensa gravitasi tadi. Jadi karena di sini kan ada ukurannya kan. Ini B. Kalau kita kalau kita tahu jarak antara gugus galaksi ini ke pengamat, misalkan jaraknya D. Kalau D-nya diketahui kan B-nya bisa dicari karena kita bisa mengamati sudut tetanya ini kan. Nah, kemudian kita bisa menerka-nerka itu ininya sudut pembelokannya gitu berapa. Ya, aku juga nggak tahu tekniknya sih, tapi harusnya ada teknik buat
mengira-ira atau mencari nilai alfa ini sebenarnya berapa. Mungkin dari membentuk ulang citra gambar ini ya, yang awalnya terdistorsi itu atau memodelkan dipakai simulasi mungkin, sehingga kita peroleh alfanya ini. Gitu. Nah, kalau alfanya diketahui dan betanya bisa dicari, ya masanya bisa dicari ya. Loh, Masanya. tapi kalau alfanya udah diketahui, bukannya bisa langsung masukin ke 4GM BC kuadrat itu, Pak? Kok perlu nyari beta lagi ya? Gimana? Kalau itu tadi kan katanya kakak, misal kita kan pasti udah bisa tahu itu theta kan pasti. Theta, Kita ya, kan tahu. tahu theta. Habis itu B misal kalau bisa dicari, D itu bisa dicari, kita bisa dapat B-nya. Nah, kita kan kayak menerka-nerka alfa ya tadi. Iya, Nah, kalau alfanya udah, misal kita sudah estimasiin berapa gitu, bukannya langsung dapat massa ya? Kan alfa itu yang 4GM per BC kuadrat itu kan? iya. Ya berarti betanya buat apa ya Kak? Aku bingungnya di situ. Soalnya tadi pas pertama kali aku mikir tuh kayak kita itu nggak bisa dapat alfanya, tapi kita nerka-nerka betanya. Cuma aku pikir-pikir lagi juga agak nggak masuk akal ya kalau nerka beta. Apa Beta bisa? atau, sorry, rekan-rekan Betanya. Jadi aku betanya. mikirnya gini, kalau buat dapat massa kan berarti kita harus dapat alfa ya berarti. Kan massa itu kan yang 4GM per BC kuadrat sama dengan alfa. Kalau Ya, alfa kita tahu, B-nya kita tahu, kita bisa dapat massa. Nah, hmm. cuma untuk dapat alfa itu kan kita kalau dari geometrinya kan theta sama dengan alfa plus beta gitu ya. Theta, Bisa dibilang bukan, gitu nggak bukan. sih? Alfa Oh, ini kan, tadi maksudmu yang ini ya, yang rumus ini ya, theta hmm, kuadrat sama dengan B theta, sama dengan theta, ini kan maksudnya. Eh, bukan itu yang aku maksudkan. Jadi di sini kan kalau dari gambar ini, sorry, kita bisa tahu tetanya kan. Theta bisa tahu, kalau misalkan kita tahu D, misalkan theta sama D tahu ya, kita bisa tahu nilai B-nya kan. Nilai B tahu, kita bisa tahu alfanya. Alfa tahu bisa tahu nilai masanya. Nah, si alfa itu kan yang 4GM tadi kan, BC kuadrat kan. Nah, di sini massa yang bisa dicari itu adalah massa yang di sini, yang di dalam B-nya ini gitu. Terus tadi kenapa kamu nanya yang beta itu gimana? Buat Oh, tadi. enggak. Aku soalnya tadi salah, nggak apa, salah bayangin geometrinya, Kak. Geometrinya itu aku kira kalau di gambar tadi itu, aku kira theta itu sama dengan alpha plus beta. Ternyata setelah tak lihat lagi salah. Enggak harusnya. Oh, beda-beda. Bentar. Kalau tahu, misal kita udah dapat alpha nih. Hmm. Kita udah dapat alpha. Bentar. Misal kita udah dapat alpha, terus dapat pakai massa yang di itu B kan ya, massa yang Ya. di radius B itu, terus kita nyari massa massa dark lenternya dari mana ya Pak? Kok bingung? Nah, yang di lingkup ini kan massa total kan ini kan. Ini massa total kan. Ah, ah, Nah, massa total itu M total tidak lain adalah massa dark matter ditambah ditambah massa dengan tadi. massa yang terlihat kan. Ya, Nah, massa yang terlihat ini ya berdasarkan dari pengamatan. Di sini ada ya, galaksi-galaksi ya berarti masa-masa galaksinya itu diperkirakan berapa dari yang terlihat. ya. Kalaupun ada pengamatan sinar X gitu ya buat ngamatin misalkan debu yang panas di galaksi ini kan juga bisa diperkirakan tuh masa yang terlihat debunya itu berapa gitu ya. Itu masuk masa yang terlihat. Nah, masa dark matter ini itu masa yang tidak terlihat. Jadi yang nggak terang gitu, nggak memancarkan cahaya atau emisi. Ataupun
nggak mengabsorpsi juga sih, nggak kelihatan ada absorpsi kan biasanya kalau dark matter. Ya benar-benar ada massa tapi nggak kelihatan gitu. Jadi kalau kita udah tahu M total ya, untuk mencari M dark matter ya tinggal kita selisihkan aja. M total dikurang dengan massa yang terlihat. Gitu. Itu sih. Massa yang terlihat ini biasanya diperkirakan sih dari yang kelihatan. Ya, aku bingungnya itu sih Kak. Kayak ini kan berarti kita harus tahu masa total nih Kak. Iya. Tapi kan alfanya sendiri kan kita tadi nebak kan ya Kak. Bukan nebak sih, dia memodelkan sih. Oh, ya dimodelkan tapi kan pakai data masa yang terlihat bukan tadi Kak. Pakai massa total. Jadi untuk sebenarnya Oh, eh, sebenarnya untuk mencari alfa sama M ini sebenarnya kalau kalau di permodelan ya nyarinya bareng-bareng gitu loh. Mungkin oh, pakai komputer gitu ya. Jadi ngemodelin coba-coba gitulah atau iterasi gitu ya. Kalau masanya sekian, sudut pembelokan alfanya itu seberapa. Terus nanti dicocokkan sama gambar ini yang terdistorsi ini loh. Apakah dia oh, membentuk ya. citra yang gimana gitu? Udah sesuai belum? Iya ya, aku baru Nah, ngerti ya. ini pengerjaan ini sih harusnya sih. Bisa bareng sih. Karena disimulasikan gitu. Untuk metode secara manual aku juga kurang paham sih. Harusnya pakai simulasi sih kalau kayak gini sih. Manual susah sih. Iya ya. Oke. Lanjut berarti, Bert. Oh, lanjut Kak. Oke. Nah, ini contohnya ya. Eh, ini untuk X-ray dari gas panas, itu gambar yang kiri ini. Kemudian untuk lensa gravitasi, ini untuk semua massa ya. Jadi dari lensa gravitasi ini bisa dicari semua massa. Kemudian dari X-ray itu bisa dicari dari massa dari gas panasnya ini gitu. Diperkirakan berapa. Dan selisihnya antara massa total sama massa yang ada di galaksi atau di gugus galaksi itu, ya selisihnya ya massa gelap atau dark matter. Gitu. Nah, ini contoh dari lensa gravitasi juga di di mana ada dark matter-nya. Oke. Kalau latihan soal aja ya. Oke. Oke. Nah, menurut relativitas umum, massa itu melengkungkan ruang dan waktu dan ruang waktu menghasilkan medan gravitasi dan menyebabkan berbeloknya cahaya. Teori ini dibuktikan kebenarannya pada tahun ini ya, oleh Arthur Eddington. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan pergeseran sudut posisi bintang yang dekat matahari yang teramati saat gerhana matahari total. Berarti theta ini ya. Nah, pergeseran sudutnya ya kita bisa cari theta itu sama dengan 4 GM per R matahari ya, R sun dikalikan dengan C kuadrat. Kalau kita hitung pakai kalkulator dengan masukkan massa matahari 2 kali 10 pangkat 30, kemudian R sun-nya 6,96 kali 10 pangkat 8 meter dikali C kuadrat. Ini dapat sekitar 8,5 kali 10 pangkat minus 6 radian. Nah, kalau kita mau ubah jadi detik busur, ya tinggal kita kali 206, 265 ya. Ya. Untuk 0,75. 206, 265. Nah, ini 1,76 detik busur. Dan kalau kita lihat di yang sebelumnya, dari pengamatan si Eddington, benar nggak ya? Ya, hampir Ya. benar lah ya. 1,7 detik busur ya.
Itu untuk bintang yang dekat dengan matahari. Oke, udah paham lah ya yang ini ya, gampang. Ya, Oke, nah soal kedua, ini gambar dari citra yang lensa gravitasi ya, yang dibelokkan. Kemudian, nah untuk memudahkan dalam menggambarkan atau menjelaskan lensa gravitasi itu digambarkan seperti ini. Jadi di sini O ini adalah pengamat. Ini pengamat ya. Terus ini L ini maksudnya lensanya. Lensanya ini maksudnya benda yang membelokkan cahaya, benda bermassa M. Ada massa M-nya. Terus benda aslinya itu yang di S ini, source. Terus S1 sama S2 ini adalah si bayangannya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa semua sudut-sudut yang di sini, yaitu sudut theta, sudut beta, sama sudut si V-nya itu adalah sudut kecil. Nah, kalau sudut kecil, kalau misalkan sudut kecil ya, ini theta itu bisa didekatin kan, tan theta, bisa dekat sin theta, bisa juga theta dalam radian. Nah, di sini kita akan menggunakan theta ini dalam radian buat perhitungan-perhitungannya di sini. Nah, untuk kasus khusus, beta yang digambar ini, itu nilainya 0. Yaitu ketika S1-nya ini satu garis lurus dengan si lensanya atau si benda yang bermassa M ini. Nah, saat betanya 0, maka akan terbentuk radius Einstein yang biasa dituliskan sebagai theta E. Nah, radius Einstein itu bisa diberikan dengan rumus yang ini. Theta E sama dengan akar dari 4GM per C kuadrat dikali DS kurang DL per DL kali DS. Di mana DL itu adalah jarak si pengamat ke lensanya, dan DS itu adalah jarak pengamat ke source-nya atau ke sumber cahayanya itu. Nah, di sini kita bisa menurunkan ya. Misalkan saja di sini itu adalah titik P gitu ya. Nah, dari ini dulu ya, V dulu ya. Kita tahu bahwa V tadi adalah 4G kali M per, kalau di sini B yang tadi disimbolkan dengan C ya. Berarti C, sorry aku nuliskan C-nya sama kayak zeta karena susah. Kemudian dikalikan dengan C kuadrat. Ini adalah si V-nya. Aku tuliskan sebagai persamaan 1. Nah, V-nya itu juga bisa dinyatakan sebagai, kalau kita, karena sudutnya kan kecil kan, berarti S sampai S1 ini, ya bisa kita tuliskan, ini jarak S per S1 gitu ya, S sampai S1 dibagi dengan jarak ini kan, jarak ini berapa gitu kan, dimana jarak ini tidak lain adalah DS kurang DL. DS kurang DL. Ini persamaan 2. Kemudian kita beralih ke beta ya. Beta itu sama dengan, kalau dari gambar ini kan, dia adalah jarak P sampai S dibagi dengan DS. Samaan 3. Kemudian untuk theta, ini kenapa bisa kayak gini? Karena sudutnya kecil ya. Theta. Theta itu kita bisa
nyatakan theta ini dari P sampai S1, P sampai S1 per ds. Ini persamaan 4. Bisa juga theta ini kita nyatakan sebagai C per dl ya. Persamaan 5. Oke. Nah, dari 5 persamaan ini kita bisa menyederhanakan atau mencari nilai atau membuktikan instantaneous. Nah, dari persamaan, oke, pertama kita eliminasi dulu yang SS1, PS sama PS1. Kalau dari gambar, berarti P sampai S1 itu, kita dilihat dari gambar ya. Dari gambar, ini P sampai S1, P sampai S1, tidak lain adalah P sampai S, S ditambah S sampai S1. P sampai S ditambah S sampai S1. Nah, kita gantikan nih, yang PS1 itu, yang ada PS1 kan persamaan 4 kan. Berarti persamaan 4 ini jadi theta kali ds sama dengan PS. Yang ada PS-nya adalah persamaan 3. Ini berarti beta kali ds. Kemudian S1 itu persamaan 2. Berarti di sini adalah V dalam kurung ds kurang dl. Gitu. Nah, kita bisa gantikan yang V ini dengan persamaan 1. Jadi kalau kita ubah bentuknya atau sederhanain, ini ds-nya kita bagi dengan ds semua ya. Theta sama dengan beta tambah V ds per dl bagi dengan ds. Kemudian V-nya ini kita ganti dengan persamaan 1. Jadi theta sama dengan beta tambah persamaan 1, 4 gm beta c kuadrat ds per dl per ds. Itu. Nah, ini udah hampir selesai. Di sini kita kalau dari persamaan ini kan 4 gm c kuadrat ds sama dl kan. 4 gm c kuadrat 4 gm c kuadrat ds sama dl. Nah, di sini kita ingin menghilangkan si C-nya ini. Nah, C-nya ini ada di persamaan kelima. Ya, theta kali dl. Ya, jadi kalau kita masukkan lagi 4 gm, C-nya itu adalah theta kali dl. Atau kalau dl-nya aku masukin ke kanan kan juga bisa. ds kali dl. Nah, gini kan. Dan kalau kedua sisi dikalikan dengan theta, ya akan kita peroleh theta kuadrat sama dengan atau sama dengan beta theta 4 gm. Terus ini tetanya hilang ya. C kuadrat ds per dl ds kali dl. Nah, kita ingat lagi bahwa Einstein range atau theta E terjadi ketika betanya 0. ya, ketika betanya 0 kan.
Nah, ini aku tuliskan persamaan berapa ya? Ini persamaan 6 ya. Sehingga ya akan kita peroleh ketika betanya sama dengan 0, maka tetanya ini jadi teta i kan. Atau teta e-nya ya sama dengan akar dari ini 4GM Ya. per C kuadrat ds kurang dl ds kali dl. Nah itu. Ini theta e ini adalah instant ring yang tadi itu. Ketika si sumbernya satu garis lurus dengan si lensanya ya atau benda yang bermasa m. Itu. Ini udah kebukti lah ya yang ini. Paham nggak Ber sampai sini? Ya, paham. Itu. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. The distance from Earth to a source star is about 50 kpc. Jadi kalau aku gambarkan ya, di sini ada bintang. Ini yang di sini ada bintang. Jaraknya ke bumi itu adalah 50 kpc. Pengamat di bumi. 50 kpc. Oke. Kemudian a solar mass length is about 10 kpc dari bintangnya. Jadi dari bintang ini 10 kpc. Berarti di sini lah ya. Ini M sama dengan M matahari. 10 kpc. Nah, hitung instant ring-nya. Instant ring-nya itu ya tinggal kita gunakan rumus yang tadi ya. Ya. Tadi 4GM per C kuadrat. Kemudian ds per dl, ds kali dl. Nah, di sini perlu diperhatikan, ds itu adalah jarak dari pengamat ke source-nya ya, atau ke bintangnya ya. Berarti kalau di sini ds-nya itu adalah 50 kpc. Nah, sedangkan dl itu bukan yang 10 kpc, tapi jarak pengamat ke lensanya atau ke benda yang bermasa m. Berarti dl itu yang ini sebenarnya. Yang ini. Yang tidak lain nilainya adalah 40 kpc kan, dl-nya. DL itu bukan itu ya. Oh, bentar. Kalau dari gambar ini ya, del itu dari lensa. Di sini maksudnya lensa ini kan si benda bermasa m-nya gitu kan, yang sebagai lensa ke pengamatnya. Jadi kalau di soal ini dl-nya ya berarti dari benda bermasa m ke pengamat ya. Oh iya, bro. Nah, tinggal kita masukin aja ke persamaannya ini. Dan ingat lagi theta theta e-nya ini atau radius Einstein-nya ini ya dalam satuan radian ya kalau hitungnya kayak ini. Coba hitung solar mass star berarti 4 kali G kali masanya 2 kali 10 pangkat 30 bagi C kuadrat. Jangan lupa kiloparseknya jadiin apa namanya? Jadiin meter. Ya. Hmm, 50. Oke.
Dapat berapa, Bud? Emang kecil banget ya, Kak? Aku dapatnya Iya, sekitar 2,013 kali 10 pangkat min 4 titik busur. berapa? 2,3. 2,013 aku dapatnya kali 10 pangkat min 4 tapi udah titik busur. Iya, emang kecil banget sih. 2,03 ya? 013 ya. Kalau radiannya 9,76 kali 10 pangkat min 10 radian. Kalau radian. Berarti sekitar 0,9 atau 9,8. 9,8 kali 10 pangkat minus 10 radian Ya, atau segitu. nah ini 2,01 kali 10 pangkat 206,265. Ini nanti buat ini sih sekitar 0,2. 4 ya titik busur arc second. ya. Nah ini perlu dianalisis kenapa nih kecil. Alasannya kenapa nih? Soalnya, benar. Emang jaraknya kita ke lensanya itu jauh banget nggak sih, Kak? Iya, 40 kiloparsec. Iya. Itu yang bikin kecil sih harus. Sama masanya ini sih. Masanya juga nggak seberapa gede. Iya, kalau masanya itu kayak sebut aja misalkan apa ya? Gugus galaksi gitu ya. Ya pasti akan kelihatan lebih gede. Benar nggak? Iya. Walaupun jaraknya segini kan nanti dia akan cahaya yang dibelokkan itu yang ke arah sana gitu. Kalau yang ini, kalau masanya kecil kan cahaya yang dibelokkan itu adalah cahaya yang harusnya kan arahnya ke sana terus dibelokkan kan. Kalau masanya gede, yang dibelokkan itu adalah cahaya yang dari yang ke arah sana gitu, ke arah atas sampai ke bawah-bawahnya, gitu. Yang ke atas doang. Gitu. Jadi sudutnya kalau masanya kecil ya theta theta Einstein-nya juga kecil sih. Dari rumus ini juga kelihatan kan. Kalau M-nya kecil, theta N-nya juga kecil. Ya. Terus yang C ini kita suruh cari resolusi dari Hubble Space Telescope. Dari alfanya, kalau dalam radian berarti 122 kali lambda kan. Lambdanya kita asumsikan 550 nanometer, pangkat nanometer 9, Udah pasti dibagi nggak bisa sih, Kak, ini. 10 pangkat 2,4 ya? 2,4. Ini berapa nih kalau dalam radian? Kalau dalam radian tuh 2,8 kali 10 pangkat min 7 radian. Udah jauh sih, Kak. 2,8 ya? Iya. 10 pangkat minus 7 ya radian. Nah ini ya jelas nggak bisa lah ya, karena terlalu besar ya dibandingkan ini ya. Oke. Itu untuk yang C, kemudian yang D. Yang D ini dari gambar 1, untuk isolated point source S akan ada 2 bayangan, yaitu S1 dan S2, yang kebentuk dari lensa gravitasi. Tentukan posisi θ1 dan θ2. Oke. Ini gampang lah ya. Berarti dari persamaan yang 6 ini, dari persamaan 6, yang bagian kanan ini kan apa nih? θE kan yang kanan ini kan. Yang theta kuadrat. Oh, ini kita nurunin yang itu ya, yang Iya. tadi ya theta kuadrat min beta theta min theta e itu. Ya, 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 Iya. paham, paham. Jadi dari persamaan 6, sama 6, kita bisa peroleh bahwa θ kuadrat B theta kurang θE kuadrat sama dengan 0. Gitu. Ya tinggal untuk cari θ1 sama θ2-nya ya tinggal pakai ini ya, ABC aja ya. θ1, 2, ya kayak tadi berarti beta plus minus beta kuadrat plus 4 θE kuadrat kan. Bagi 2. Tuh. Berarti θ1-nya ya kita bisa pilih yang positif ya.
bagi 2. Dan yang theta 2-nya ya kita bisa pilih yang si negatifnya. Dan di sini, ini bisa kita lihat juga bahwa theta 2 ini juga pasti negatif nilainya. Benar nggak? Iya. Karena yang di dalam akar ini kan selalu lebih besar daripada beta kan. Iya ya. Oh ya, Jadi kalau gitu maksudnya minus itu berarti maksudnya ke arah bawah gitu Bapak. iya. Oh, oke oke. Paham ya sampai sini ya? Paham, paham. Oke, lanjut kalau gitu. Nah, ini disuruh cari rasio theta 1,2 per beta. Theta 1 per beta atau theta 2 per beta. Dalam dalam eta ini. Theta 1,2 itu posisi bayangan pada soal D dan eta itu rasio dari beta per theta E. Ya, kita bisa ini ya, bisa cari ya. Ini juga tadi udah dicari sih. Theta 1,2 itu kan beta plus minus ya, langsung aja. Beta kuadrat plus 4 theta E kuadrat dibagi 2 kan. Nah, kalau theta 1,2 beta, ya bisa kita bagi semua dengan beta. Ini setengahnya keluar aja. 1 plus minus beta kuadrat plus 4 theta E kuadrat. Ini bagi beta ya. Oh, Nah, di sini eta itu adalah B per theta E. Berarti kalau kita cari atau kita sederhanakan kesamaan ini, oh tinggal keluarin itu Mas. Keluarin apa namanya itu? Data kuadratnya. Ya, sama aja kayak gitu. Jadi 1 plus 4 eta kuadrat. 1 plus 4, betanya di bawah dong. Betanya kan ini kan, beta per, Oh iya kebalik dengan per 4 eta ya, Pak? per ya 4 kali per eta kuadrat. Atau oke, 4 per eta kuadrat gitu ya. Gini kan? Benar nggak? Ya ya tuh. Oke. Oke, udah kejawab berarti untuk yang E. Terus yang terakhir, nah di sini disuruh cari magnifikasi. Tapi untuk soal ini, magnifikasinya itu adalah D theta d theta per d beta. beta. Jadi ini juga magnifikasi tapi apa ya? Pendefinisiannya itu lain gitu. Cuma delta theta per d beta ya. Jadi ini menggambarkan kalau betanya berubah sekian, tetanya juga berubah berapa gitu. Kalau di sini ya. Kalau aku buat grafik ya, misalkan ini beta dan ini theta gitu. Kalau misalkan grafiknya kayak gini, atau misalkan grafiknya jangan itulah, ini aja misalkan. Berarti makna fisis dari delta theta per d beta ini apa? Tahu nggak? Berarti gradien itu nyata. Iya benar. Jadi Gradien dia kurva. gradien yang di posisi beta berapa gitu, beta sekian gitu, beta 1, sorry, ya beta tertentu gitu ya, beta Ya. X gitu, sama theta X. Dia mencari gradien yang di sini. Itu untuk artifisis dari delta theta per delta B di sini. Delta theta per delta B. Ini artifisisnya adalah gradien. Itu.
Nah, untuk mencari delta theta per delta B, ya tinggal kita ini aja ya, turunkan. Ya, Atau di sama sini, persis kayak tadi nggak sih, Kak? iya sama persis sih. Atau Mm-mm. mau coba pakai delta Taylor, bukan delta Taylor sih, pendekatan yang lain. Ini sebenarnya Aku malah kalau kalau yang daerah Taylor tuh nggak paham, Kak. nggak paham kan. Jadi, Daerah Taylor, kalau pakai daerah Taylor. oke, mungkin aku jelaskan aja ya. Jadi itu sebenarnya ya, untuk turunan itu sebenarnya asal mulanya dari situ. Jadi turunan itu kan sebenarnya mengabaikan yang apa ya, yang nggak signifikan gitu. Dia juga pakai limit kan Iya, untuk mencarinya kan. Nah, untuk yang pakai apa ya, yang pakai delta beta delta theta itu ya sebenarnya sama persis sih sama turunan. Dan kita perlu tahu dulu kalau dari persamaan ini yang variabel yang berubah itu apa aja, yang konstan itu apa aja. Nah, kalau kita lihat di sini yang berubah itu ya cuma theta sama beta. Theta Einstein ini nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Ya karena kalau berubah kan dia cuma bergantung sama rumus yang tadi kan. Theta iya. Einstein itu cuma berubah karena G dan M kan, ds per dl. Di mana nilai ini untuk untuk benda yang sama ya akan konstan. Jadi dia nggak akan berubah. Gitu. Dan di sini kalau betanya berubah, yang berubah cuma theta. Jadi kita cuma ninjau perubahan theta sama beta. Jadi ya kalau kita masukin ya, theta ditambah dengan delta theta kuadrat minus di sini beta ditambah dengan delta beta, theta ditambah dengan delta theta. Gitu. Dan theta theta ininya konstan ya. Nggak ada plus delta theta E. 0. Nah, tinggal kita jabarkan aja ya ini. Jadi kalau Oh, kita iya. jabarkan, Terus itu pakai yang itu ya, pendekatan yang Rayleigh Jeans ya, kalau nggak salah ya. Yang hmm, 1+2 delta theta per theta itu. Atau ya beda. kadangkala kita pakai itu, ya pakai itu juga boleh sih. Atau nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Oh, Kalau nggak pakai itu, kita faktorin biasa. Jadi theta ditambah dengan, ini kan jadi 2. Kalau dipakai pendekatan itu kan tetanya dikeluarin dulu kan. uh, Nah, kalau nggak pakai pendekatan itu, kita nggak perlu ngeluarin theta. Kita kerjain biasa aja. Ditambah dengan delta theta kuadrat. Nah, kalau kalau bentar, aku lanjutin dulu aja. Ini jadi B theta, terus delta beta, theta, tambah delta theta, beta, delta theta kali delta beta. Dikurang dengan theta E kuadrat ya. 0. Oke, nah dari persamaan ini, ingat lagi bahwa si delta theta itu jauh lebih kecil dibandingkan theta, dan delta beta itu jauh lebih kecil daripada beta. Dan kalau misalkan kita ngelakuin perkalian antara delta theta dengan delta theta, ataupun delta beta dengan delta theta, nilai ini tidak akan signifikan dengan nilai ini. Itu. Berarti bisa kita abaikan. Ini sebenarnya sama aja sih pakai persamaan yang apa? Yang pendekatan tetanya dikeluarin dulu itu. Jadi akan kita peroleh oh iya, sama ya. theta kuadrat ditambah dengan 2 theta delta theta, terus minus b theta tambah dengan, ini biar biar kamu dapat sense-nya gitu. Aku jelasin kayak pakai rumus kayak gini.
0. Nah, ini bisa disederhanakan lagi bahwa kalau kita susun ulang ya, B theta tambah dengan ini apa? Delta beta theta tambah delta theta beta sama dengan 0. Dan yang sisi kiri ini kan dari persamaan awal udah 0 kan. Ya berarti kita akan peroleh persamaan yang sama aja kalau kita cari pakai turunan kan. Benar nggak? Iya. Dan akan kita peroleh bahwa delta theta itu kalau dari persamaan ini ya, dia akan theta dibagi dengan 2 theta kurang beta kan. Akan sama persis dapat. Gitu. Terus karena di sini suruh cari 1, 2, ya tinggal kita masukin aja ya, kayak yang awal tadi ya. Iya. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman juga. Oke. Lanjut berarti.